Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, balik lagi kita belajar tentang sel. Pertemuan kemarin kita udah membahas mengenai komponen-komponen sel. Komponen itu ada protein, karbohidrat, terus lipid, lemak, dan sebagainya. Kemudian kita ada juga belajar beberapa organel, tapi belum kita bahas semuanya. Nanti kita akan lanjutin lagi beberapa organelnya di video kali ini. Oke, lanjut aja. Kita nontonnya, disimak dengan baik, dicatat juga. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Kita review lagi nih, ini adalah organel-organel sel. Nah, organel itu kan ada banyak banget. Yang kemarin kita udah bahas, kita buletin nih, mau ganti warnanya Ini deh, warna hijau. Kemarin kita udah bahas nukleus, kita udah bahas membran plasma atau membran sel, kita udah bahas RE, udah bahas ribosom, udah bahas mitokondria, lisosom juga udah. Berarti tinggal beberapa lagi yang belum ya. Nukleus, kromatin, udah. Ini juga retikulum halus, udah. Paling yang belum nih sentriol, sentrosom, cytoskeleton elements, terus Golgi apparatus atau ada badan Golgi, dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Paling hari ini kita akan belajar tentang itu aja ya. Oke, lanjut aja kita bahas nih yang belum, yaitu adalah badan Golgi atau Golgi apparatus atau aparatus Golgi sama aja. Dia bentuknya sebenarnya seperti RE ya. Kalau misalnya kita lihat di gambar sebelumnya, bisa bedakan kalau misalnya RE ini yang warna biru. Ini RE. RE kasar itu yang ada ribosomnya, ada titik-titik. Kalau misalnya RE halus itu yang nggak ada ribosomnya. Contohnya ini nih, dia kan bersih tuh, nggak ada titik-titik. Kalau RE kasar banyak bintik-bintik ribosom. Sedangkan kalau misalnya badan Golgi itu bentuknya mirip-mirip kayak gini juga, dia ada titik-titiknya juga, tapi dia bentuknya kayak kantong gitu, dan ada bulet-buletnya biasanya. Nah, ini dinamakan yang namanya vesicle. Kalau hijau nggak kelihatan, kita ganti merah lagi deh. Nah, ini namanya vesicle. Nah, ini dihasilkan nantinya oleh aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, apa sih peran dari aparatus Golgi atau badan Golgi? Yang pertama, dia berperan sebagai penerima atau pengirim vesicle transport yang berisi protein. Nah, vesicle transport itu kan isinya protein, tapi nggak cuma protein loh, tapi ada beberapa materi-materi lainnya. Karena kan retikulum endoplasma ini dia nggak cuma mensintesis protein. Mari kita udah bahas fungsi dari RE kasar, itu berfungsi untuk mensintesis protein karena di sana ada ribosom, sedangkan kalau RE halus, ya, yang nggak ada bintik-bintiknya, itu dia berperan sebagai sintesis lipid. Sintesis itu apa? Sintesis adalah menghasilkan atau memproduksi. Jadi dia yang memproduksi protein, dia yang memproduksi lipid atau lemak gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya udah dibuat nih, misalnya protein ini kan udah dibuat di bagian retikulum kasar atau RAF bagian retikulum kasar kalau misalnya udah dibuat bagian protein, kemudian kan nanti kan protein ini akan dipakai gitu kan, entah untuk sel, entah misalnya untuk keluar sel, misalnya sel lain butuh protein gitu, bisa didapetin gitu. Nah, tapi bagaimana cara keluarnya nih dari RE halus? Ternyata dari RE kasar, ternyata protein itu nggak cuma-cuma misalnya diproduksi terus langsung dikeluarkan gitu. Tapi siapa yang mengeluarkannya? Yang mengeluarkannya adalah badan Golgi. Jadi kayak badan Golgi itu sebagai kayak perantara gitu loh. Kayak JNE-nya gitu. Dia yang
bukan JNE juga sih, dia yang kayak membungkus. Misalnya protein ini udah dibikin nih, udah diproduksi. Terus yang ngemas proteinnya itu si badan Golgi. Sampai akhirnya setelah misalnya dia udah dikemas, dia udah ngemas nih, dia ngemasnya dalam bentuk vesicle namanya, vesicle. Vesicle, kalau dia udah kemas dalam bentuk vesicle, kemudian nanti akan keluar nih. Misalnya keluar, misalnya ini kan plasma membran nih, berarti ini ke bagian eksternal ya, bagian luar sel. Bagian keluar, misalnya protein ini dibutuhkan gitu di luar. Gitu. Jadi bahan Golgi tempat untuk pengemasan ya, pengemasan protein atau lipid atau materi-materi lainnya sebelum dikeluarkan gitu. Jadi kayak pengemasannya gitu. Kita lihat juga contoh fungsinya materi tersebut akan dimodifikasi dalam badan Golgi, berarti dikemas ya, dimodifikasi, dikemas ibaratnya dikemas di badan Golgi sesuai dengan diperlukan organel sel lainnya. Misalnya organel sel lain itu butuh protein, oh berarti yang dikemas protein. Oke, kita kemas gitu. Misalnya yang dibutuhkan lemak gitu. Oke, kita kemas lemak gitu, baru nanti akan keluar. Jadi gini. Memisahkan protein dan lipid yang diterima dari RE ke tujuannya masing-masing. Ya kan, tadi itu udah tuh. Kemudian membungkus material-material dalam vesicle, kemudian diangkut ke bagian lain. Ini udah kita bahas juga tadi ya. Ini dikemas dalam bentuk vesicle, kemudian nantinya setelah itu akan diangkut ke bagian-bagian lainnya. Ke sel lain misalnya, ke sel tetangga, gitu. Lanjut, ada organel sentrosom. Sentrosom itu letaknya dekat sama nukleus. Dan sentrosom ini biasanya terlihat jelas ketika sel itu mengalami pembelahan. Jadi dari 1 menjadi 2 sel itu namanya pembelahan. Tapi kita nanti belajar di kelas 3 insya Allah. Gitu ya. Dan sentrosom ini terlihat banget ketika proses pembelahan. Makanya kenapa kalian itu harus sudah paham mengenai sel di kelas 2. Karena nanti di kelas 3 itu berhubungan lagi sel, tapi bukan tentang kita review tentang organelnya lagi, tapi lebih lanjut misalnya dalam pembelahan sel, atau kita membahas materi genetik yang ada di dalam nukleus, kayak gitu. Makanya kalian harus sudah paham sel itu di kelas 2. Karena nanti kalau Miss masih ngajar, Miss nggak akan mau ngulang lagi tentang organel-organel sel itu apa lagi gitu. Jadi apa namanya, diperhatiin baik-baik sel. Sel ini materi yang sangat complicated menurut Miss. Miss tuh sangat suka materi sel, tapi sel itu susah untuk dipelajarin. Gitu. Jadi labil gitu antara suka atau nggak suka. Sebenarnya menarik banget untuk mempelajari sel. Ya, tapi susah gitu, sulit, dan memang harus banyak membaca untuk tentang sel ini. Makanya yuk kita belajar bareng-bareng mengenai sel, pelan-pelan. Kalau misalnya Miss kecepatan untuk mengajar, kalian bilang aja Miss pelan-pelan atau bagaimana gitu. Biar pelan-pelan, atau misalnya kan dalam bentuk video diulang-ulang lagi aja, biar supaya paham. Gitu ya. Lanjut, sentrosom ini dia pertama letaknya dekat sama nukleus. Yang kedua, dalam sentrosom itu terdiri dari 2 sentriol. Jadi sebenarnya apa namanya, sentrosom tuh gini, dia tuh bentuknya kayak gini deh. Dia bentuknya kayak gini. Nah, di dalam sentrosom tuh ada 2, namanya sentriol. Gitu. Sentriolnya ada 2, dan biasanya hanya terdapat pada sel hewan. Fungsinya untuk apa? Biasanya nanti dia fungsinya untuk kayak untuk dari satu kutub, misalnya di sini ada kutub utara, di sini ada di kutub satunya lagi, nanti untuk tarik-menarik gitu, pokoknya nanti dalam proses pembelahan sel. Nanti deh insya Allah di kelas 3 kita bahas. Lanjut, sitoskeleton. Ini kita lihat pada jadi kalau misalnya kita lihat sel nih ya, kita ulang lagi nih sel.
Sel itu kan bentuknya rapih ya, apa namanya, nukleus di mana, terus retikulum di mana, badan Golgi di mana, mitokondria, terus dan sebagainya. Itu kan apa namanya, dia rapih gitu letaknya. Nah, siapa sih yang membuat dia rapih di tempatnya? Itu sitoskeleton. Jadi sitoskeleton tuh ibaratnya kayak tulang dalam tubuh manusia untuk apa namanya? Untuk menegakkan tubuh, terus penyangga kayak gitu. Itu pun fungsinya sama dengan sitoskeleton. Dan di sitoskeleton ini dia ada yang namanya mikrotubulus, ada yang namanya mikrofilamen. Ini mikrofilamen, ini mikrotubulus. Nah, kemudian jalinan-jalinan serabut-serabut dari mikrotubulus maupun mikrofilamen nantinya akan membentuk yang namanya sitoskeleton. Sitoskeleton ini fungsinya nanti untuk mendukung pergerakan sel dan menjaga kestabilan bentuk sel. Jadi kalau misalnya bentuk sel bulat itu tetap bulat gitu, nggak tiba-tiba mencong-mencong, menyet-menyet gitu. Nggak. Ibaratnya kayak manusia, tulang-tulang itu kan sebagai menjaga kestabilan bentuk tubuh kita ya kan. Jadi kita nggak lembek kayak slime gitu kan, enggak, kita tegak karena kita punya tulang, guys. Begitupun dengan sel-sel juga punya sitoskeleton sehingga dia stabil gitu bentuknya gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita masuk ke perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Berarti kita cukupin nih untuk organelnya sampai ke sitoskeleton ya, karena minggu kemarin kita udah bahas banyak banget organel-organelnya. Hari ini cuman ditambahin 1, 2, 3 ya. 3. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kira-kira kalau misalnya dari bentuknya agak beda ya. Kalau tumbuhan lihat deh, dia bentuknya agak kotak. Tapi kalau sel hewan tuh bulat. Dari situ beda, dari bentuk ya, kotak dan bulat. Kemudian, nih dia paling ini banget nih, mencuri perhatian, eye-catching banget dia. Gede sendiri gitu kan di dalam organel. Sedangkan hewan nggak ada, lihat deh. Nggak ada dia vakuola. Gitu, terus apa lagi ya? Nih, hijau-hijau juga nih. Mencuri perhatian nih dia. Kloroplas. Tapi di sel hewan nggak ada. Berarti perbedaannya ini ya. 1, kemudian ini 2, kemudian sama ini nih, cell wall atau dinding sel. Ini yang ketiga, karena animal cell dia nggak punya cell wall. Oke, kira-kira itu. Oh, sama ini centriole adanya cuma di sel hewan, sedangkan sel tumbuhan nggak ada centriole. Dan lisosom biasanya, nah ini lisosom nih. Ini juga hanya ada di sel hewan. Ini 4, ini 5. Jadi ini perbedaannya ya. Lisosom dan centriole nggak ada di sel tumbuhan. Sedangkan vakuola, cell wall, dan kloroplas ini nggak ada di sel hewan. Lisosom, centriole nggak ada di sel tumbuhan maksudnya. Nggak ada di sel tumbuhan. Jadi ada yang nggak ada yang ada. Gimana? Ya gitu pokoknya. Nanti kita bakal bahas deh. Oke, sekarang masuk ke sel tumbuhan ya. Kemarin kan kalau sel hewan itu kayaknya bentuknya bulat gitu, tapi masuk ke sel tumbuhan kok bentuknya agak kotak-kotak gitu kan. Sebenarnya untuk sel tumbuhan dan hewan itu masih sama-sama eukariot ya, yaitu sama-sama memiliki membran inti atau organelnya juga banyak gitu. Masih sama-sama eukariota atau eukariot.
di dalam sel tumbuhan ini juga memiliki organel-organel yang sama seperti sel hewan. Misalnya kayak plasma membran, membran plasma, atau membran sel, terus sitoskeleton juga punya, terus retikulum endoplasma, ribosom, nukleus, RE kasar, badan Golgi, terus vesikel Golgi, sitoplasma atau cairan, mitokondria, ya kan, ini dimiliki juga oleh sel hewan, ya kan. Sama-sama seperti sel hewan. Nah, beberapa juga organel yang cuman dimiliki oleh sel tumbuhan. Kita ganti warnanya jadi warna hijau deh. Adalah yang pertama ini kloroplas, kemudian vakuola, terus cell wall, ya, gitu. Yang cuman ada khususon di sel tumbuhan. Oke, yang pertama karena kita belum bahas mengenai cell wall atau dinding sel, maka kita akan bahas hari ini. Kayak dinding sel itu kan lapisan paling luar. Dia berperan untuk melindungi isi sel. Ya, sebagai bangunan kokoh gitu di luar. Untuk melindungi isi sel dari luar, maksudnya dari apa, lingkungan luar gitu. Oke, dinding sel dia tersusun dari karbohidrat. Untuk sel tumbuhan biasanya dari selulosa. Berdasarkan strukturnya, ada 3 bagian pada dinding sel. Yang pertama adalah lamela tengah, yang kedua ada dinding sel primer, yang kedua ada dinding sel sekunder. Kita lihat. Ini bagian lamela tengah. Wait, di sini kita ganti deh warnanya merah, lebih enak merah ternyata. Terang gitu. Ganti, guys. Ini di bagian lamela tengah. Jadi kalau lamela tengah tuh kayak, ini kan sel 1 dengan sel lainnya ya. Sel ini sel 2. Nah ini kalau misalnya kita perbesar, kira-kira seperti ini. Ternyata di dalamnya tuh ada selulosa, ada lignin. Selulosa adalah salah satu penyusun dari sel wall ya. Makanya kenapa dinding sel itu kan bentuknya kaku. Nah, biasanya kalau tumbuhan itu kan dimakannya oleh hewan-hewan pemamah biak. Misalnya kayak manusia juga makan tumbuhan, tapi biasanya kalau tumbuhan yang kita makan, manusia makan itu kan dimasak dulu, sehingga dinding selnya itu agak lumayan lebih apa namanya, lebih lunak gitu. Tapi kan untuk hewan-hewan, kayak hewan-hewan pemamah biak, kayak rusa, atau yang herbivora sejati gitu, yang pemakan daun sejati itu biasanya dia makannya cuma makan daun kan, dan daunnya tuh mentah, atau daun atau tanamannya itu mentah, dan itu masih mengandung dinding sel. Makanya kenapa rusa, terus sapi, terus kambing, domba itu dia memiliki sistem pencernaan yang spesial. Dia 2 kali mengunyahnya. Jadi kalau dikunyah, terus nanti dia muntahin, terus dia kunyah lagi. Karena kenapa? Karena tumbuhan itu kan dia punya dinding sel. Beda sama sel hewan. Sel hewan tuh nggak punya dinding sel. Sedangkan kalau tumbuhan itu punya dinding sel dan sifatnya tuh kaku. Jadi keras gitu. Makanya harus dikunyah terus. Dan kunyah sekali tuh nggak cukup. Harus dimuntahin, terus dikunyah lagi gitu. Gitu. Apa uniknya gitu. Untuk apa namanya, sel tumbuhan. Dan susunannya dari pertama lamela tengah ya, kita udah tahu lamela tengah posisinya di mana, terus ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Kemudian di sini yang lapisan paling ada membran plasma. Kayaknya ini udah ke dalam deh, membran plasma tuh di dalam.
Jadi ini membran plasma, bagian luarnya tuh baru dinding sel. Nanti kalian bisa baca-baca di bukunya juga di halaman 15. Tapi beberapa di PPT yang Miss tambahin, yang nggak ada di buku, Miss tambahin di PPT. Jadi makanya kalian harus mencatat. Oke, yang pertama itu kan ada dinding sel primer. Biasanya kalau dinding sel primer itu memiliki mensekresi atau menghasilkan lebih banyak selulosa. Selulosa yang ini ya, selulosa di dinding sel primer nantinya dia akan membuat dinding sel primer ini makin jauh dari nanti dia akan membentuk dinding sel sekunder. Jadi berarti ini dinding sel primer nih. Nanti dia akan membentuk dinding sel sekunder sehingga dia makin jauh sama membran plasma. Ya kan posisinya lebih jauh nih. Terus Oke, dinding sel juga berfungsi untuk membantu dan melindungi sel-sel yang lemah. Contohnya tuh dinding sel itu membuat tumbuhan itu dapat menahan gaya gravitasi angin. Misalnya kayak tumbuhan itu tetap dapat berdiri kokoh gitu, tegak berdiri kokoh kalau misalnya ada angin. Gitu, misalnya angin gitu kan, angin. Kalau misalnya manusia atau hewan kan bisa kayak sempoyongan gitu atau kesapu sama angin gitu. Tapi kan kalau pohon enggak, dia tetap berdiri tegak, paling goyang-goyang dikit. Karena kenapa? Karena dia punya dinding sel yang kokoh. Gitu, dinding selnya tuh kokoh banget. Karena batangnya mengandung selulosa, lagi-lagi selulosa ya. Jadi kuat gitu, kuat kokoh. Nah, ini spesialnya dari dinding sel itu untuk tanaman. Kalau misalnya hewan gitu kan dia masih bisa melindungi diri kalau misalnya ada sesuatu gitu. Dia masih bisa bergerak gitu dengan aktif, manusia pun kayak gitu. Tapi kan kalau tumbuhan dia bergeraknya pasif. Dia bergeraknya paling cuman kayak tumbuh tinggi terus mendekati ke arah cahaya atau dinamakan fototropisme, atau akarnya mendekati bumi itu dinamakan geotropisme gitu. Bergeraknya tuh secara pasif gitu. Sehingga Allah menciptakan spesialnya dari tanaman ini, sel-selnya adalah dari dinding sel ini untuk mengkokohkan dia, meskipun dia nggak bergerak tapi dia kokoh gitu. Jadi Allah ini adil banget dalam menciptakan makhluk hidupnya ya gitu. Kita lanjut. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini organel paling besar kalau dilihat ya. Ini biru, paling eye-catching banget nih, paling menarik perhatian. Dan dia berfungsinya untuk apa? Untuk organ pencernaan intraseluler. Berarti ibaratnya kalau organ pencernaan tuh kayak lambung gitu ya. Tapi selain untuk organ pencernaan, sebenarnya vakuola ini juga berperan untuk menyimpan air, menyimpan cadangan makanan, jadi gitu. Multiguna lah dia. Nah, vakuola ini dia isinya apa? Jadi isinya tuh getah selnya yang mengandung garam, gula, asam amino, dan sebagainya. Terus kemudian membran yang mengelilingi vakuola pada sel tumbuhan dinamakan dengan tonoplas. Ini tonoplas, jadi vakuola, lapisan luarnya namanya tonoplas. Ada nggak ya bentuk? Oh, nggak ada bentuk ininya.
Oke. Terus pada vakuola tumbuhan juga berfungsi untuk menyimpan air. Tekanan air dalam vakuola dinamakan tekanan turgor. Jadi kan tekanan air dalam vakuola itu disebut dengan tekanan turgor yang menekan sebagian cairan sitoplasma melawan dinding sel yang kuat. Jadi dinding sel ini kan biasanya dia fleksibel. Dinding sel sebenarnya meskipun dia kokoh, kaku, tapi dia fleksibel. Tergantung pada tekanan turgor sel. Misalnya gini. Kalau misalnya balon, itu kan dia bisa jadi kempes ketika udara itu kan keluar, ya kan. Kalau misalnya udara keluar dari balon, itu kan balon itu jadi kempes. Dan begitu pun dengan tumbuhan. Ketika misalnya tekanan di dalam, misalnya isinya tumbuhan itu kan air. Kalau misalnya air ini kan yang membuat sel itu menjadi agak besar. Karena vakuola itu kan paling gede ukurannya. Kalau vakuola airnya itu keluar, berarti kan akan lebih mengecil, mengkerut. Mengkerut, airnya keluar, maka nantinya akan jadi layu. Kayak gini. Kalau tekanan airnya itu keluar, ibaratnya kayak balon kalau dikempesin, kalau udaranya keluar kempes gitu. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan itu kan isinya ada vakuola, vakuola ada air. Kalau airnya keluar, dia juga bisa jadi kempes, jadi layu karena kehilangan tekanan air atau tekanan turgornya. Ya, jadi insya Allah vakuola sudah. Selanjutnya adalah plastid atau plastida. Jadi kalau plastida ini berhubungan dengan kenapa sih sebagian besar tumbuhan tuh warnanya hijau, ya kan? Tanaman itu kan identik dengan warnanya hijau, ya kan? Daun-daunnya berwarna hijau. Tapi kenapa warnanya hijau? Nah, warna hijau pada daun itu disebabkan oleh klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil ini itu dihasilkannya di kloroplas. Kloroplas itu merupakan salah satu bagian atau tipe dari plastida. Jadi apa itu plastida? Plastida itu merupakan organel dalam sitoplasma yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Nah, biasanya kalau plastida ini cuma ditemuin pada sel-sel tumbuhan dan beberapa jenis protista. Contohnya adalah protista mirip tumbuhan, kayak alga, ganggang, itu juga dia punya plastida. Makanya kenapa ada ganggang warnanya hijau, karena dia mengandung kloroplas, gitu. Nah, si kloroplas ini salah satu tipe dari plastida ya. Kloroplas mengandung pigmen klorofil, maka warnanya hijau. Pigmen klorofil sehingga warnanya hijau. Masuk ke kloroplas. Kloroplas adalah organel yang khusus dikelilingi oleh membran ganda atau membrannya tuh bilayer. 2 lapis maksudnya. Membran ganda, bilayer. Jadi ada bagian luar, outer, ada bagian inner atau dalam. Jadi terdiri dari 2 lapis ya, ganda. Ganda atau bilayer. Terus kemudian membran dalamnya disebut stroma. Oh ini, nah ini bagian dalamnya disebut stroma. Di dalam stroma itu ada tumpukan kantong. Ini kali ya, tumpukan kantong nih, tumpukan kantong. Bermembran yang saling
hubungan satu sama lain, ini ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini gitu. Jadi berhubungan. Satu kantong itu dinamakan tilakoid. Berarti satu kayak ginian nih disebutnya tilakoid nih. Satu ginian dinamakan tilakoid. Tapi untuk gabungannya itu dinamakan dengan granum. Disebut granum. Jadi kalau satuannya atau satu kepingnya itu disebut dengan tilakoid. Kalau gabungan dari berbagai keping tilakoid itu namanya granum. Nah, di mana sih adanya klorofil? Adanya klorofil itu di bagian tilakoid. Fungsi klorofil itu untuk apa? Untuk menangkap energi dari cahaya matahari saat fotosintesis. Oh, juga ada lamela ya. Lamela itu percabangan pada membran dalam. Sini deh. Nah, lamela itu percabangan pada membran dalam. Klorofil adanya di bagian tilakoid. Terus kalau stroma itu kan dia di bagian inner ya sebenarnya. Di bagian dalam membran dalam di bagian inner. Nah, tapi stroma itu apa? Stroma itu semacam kayak cairan atau matriks berair yang mengandung DNA, terus ribosom. Ribosom ini kemarin fungsinya untuk sintesis protein. Gitu. Jadi kita membahas hari ini beberapa organel yang hanya ada pada tumbuhan, seperti kloroplas, terus kemudian dinding sel, terus kemudian vakuola, dinding sel, vakuola, kloroplas, gitu. Jadi tambahan beberapa organel ya yang hanya ada pada sel tumbuhan. Gitu. Jadi coba kamu sebutkan kira-kira apa aja sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian bisa komen di bawah. Nanti kalau misalnya jawabannya paling benar, nanti akan Miss kasih poin. Gitu. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajarnya meskipun dari rumah. Insya Allah kita doakan bersama-sama untuk apa ya, semoga dunia ini cepat pulih, semoga dunia ini cepat kembali lagi seperti dulu. Paling nggak angka penyebaran corona ini semakin rendah gitu, paling nggak kayak gitu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sekolah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.